Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian harus bisa menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kemudian membuat model sistem tata surya. Selanjutnya, kalian juga harus bisa mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Dan kalian juga harus bisa menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan kita nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan? Lihatlah sekeliling kalian, semua alat yang kalian gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalian tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Tahukah kalian siapa penemunya? Nah, mari kita simak bacaan berikut ini. Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo dan Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah bukti kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan tidak halus seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi dengan kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Pada zamannya, Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Baik anak-anakku, nah sekarang bisa disimpulkan tentang penemuan Galileo Galilei, yaitu yang pertama tentang penelitian tentang bulan.
Dampaknya yaitu mengubah pandangan manusia terhadap bulan yang dikira permukaannya halus. Kenyataannya, Galileo menemukan bahwa permukaan bulan tidak halus dan rata, dipenuhi dengan kawah dan gunung. Selanjutnya tentang Galileo menemukan planet lain. Dampaknya yaitu manusia jadi mengetahui Saturnus memiliki lingkar seperti cincin, Venus memiliki fase seperti bulan dan mengelilingi matahari. Kemudian yang ketiga yaitu penemuan Galileo, planet ternyata mengelilingi matahari. Dampaknya memperkuat teori Kopernikus bahwa bumi bukan pusat tata surya, tetapi matahari. Planet-planet mengelilingi matahari. Nah, sekarang ayo membaca judulnya Susunan Planet Tata Surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Nah, oleh karena itu bentuknya yang demikian orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometers, asal kata dari komet. Semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik anak-anakku, dari bacaan tadi kita bisa mengetahui tentang persamaan dan perbedaan komet dan planet. Untuk persamaan komet dan planet yaitu yang pertama sama-sama anggota tata surya, yang kedua sama-sama mengelilingi matahari, ketiga sama-sama memantulkan cahaya matahari, yang keempat sama-sama tidak memiliki cahaya sendiri, dan yang kelima sama-sama memiliki inti. Kemudian untuk perbedaan antara komet dan planet yaitu yang pertama, planet memiliki penyusun utama batuan atau gas, sedangkan komet memiliki penyusun utama batuan dan air. Kemudian, planet memiliki garis edar atau orbit berbentuk elips, sedangkan komet bentuknya itu lonjong dan panjang. Terus yang ketiga perbedaannya, kalau planet inti bumi terbungkus selimut bumi yang terdiri dari batuan padat, sedangkan komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Kemudian perbedaan yang keempat, ukuran planet lebih besar daripada komet. Komet memiliki ukuran yang lebih kecil. Kemudian perbedaan yang kelima, planet tidak mengeluarkan ekor saat mendekati matahari, sedangkan komet mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Nah, berikut nama-nama planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan nama-nama komet yaitu Halley, Encke, Enckeyasekki, Kohoutek, Hyakutake, dan Shoemaker-Levy.
Selanjutnya, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang kalian ketahui? Nah, bagaimana kalian membedakannya? Sekarang simak jawabannya ya. Pengelompokan dalam sistem tata surya. Yang pertama, berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi, planet inferior adalah planet yang terletak di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang terletak di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu, berdasarkan material penyusun, planet terestial adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian adalah planet dengan ukuran yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid adalah planet dalam, yaitu planet yang berada di dalam orbit asteroid adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang berada di luar orbit asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang kalian membaca tentang bacaan yang berjudul Kesempatan yang Hilang. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asyik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu mah, Nesa libur, saut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan, kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang kok mak, Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat, kilah Nesa. Nes, kamu ingat kejadian hari ini kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tadi kamu mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah. Karena semalam kamu tidur kemalaman, kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat kata Papa, anak seusia kamu harus tidur cukup, badanmu memerlukannya, nasihat Mama. Baiklah Ma, Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur, kok sudah dibangunkan Mama? Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan berat. Dengan perlahan ia melangkah mendekati ruang makan. Di sana Mama, adiknya Lili, dan Papa sudah terlihat rapi. Papa, Mama, dan Lili akan berkunjung ke rumah Om Bram. Mungkin sampai sore hari. Hari ini kamu ke planetarium kan? Nesa bisa bersiap-siap sendiri kan? Tanya Mama. Nesa mengangguk. Tak lama kemudian Papa, Mama, dan Lili pun berangkat pergi. Nesa mengambil setangkup roti isi kesukaannya yang telah disiapkan Mama. Sambil mengunyah, Nesa kembali ke kamarnya hendak mengambil baju untuk segera mandi. Karena rotinya belum habis, Nesa duduk di pinggir tempat tidurnya, mengambil bantal untuk bersandar dan menikmati rotinya. Ah, nyaman sekali. Mandi nanti dulu deh, masih ada waktu, pikir Nesa. Jam menunjukkan pukul 7:30. Tanpa disadarinya, Nesa terlelap. Beberapa jam kemudian Nesa terbangun dan mendapati dirinya masih memegang roti isi yang belum habis. Nesa segera melihat jam dan alangkah terkejutnya ia bahwa ia telah tertidur selama 2 jam. Itu artinya ia terlambat berangkat ke planetarium. Nesa terhenyak. Teman-temannya pasti telah meninggalkannya.
Mereka berencana bertemu di rumah Yana jam setengah 10 untuk berangkat bersama-sama. Ia tidak berani menghubungi teman-temannya karena malu. Ia pun tidak berani berangkat sendiri ke planetarium. Nessa sangat menyesali kecerobohannya. Kalau saja ia mendengarkan nasihat papa mamanya untuk tidur tidak terlalu larut, ia tidak akan sendirian di rumah seperti saat ini. Ia kehilangan kesempatan menimba ilmu astronomi di planetarium. Ia juga kehilangan kesempatan mengunjungi Om Bram. Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, kalian dapat mengetahui bahwa sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadimu atau mengingatkanmu pada sebuah film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita di atas, nah, sekarang lakukan kegiatan berikut. Jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Baik, untuk penjelasannya, dari cerita tadi, tokoh utamanya adalah Nessa. Tokoh tambahan, Mama, Papa, dan Lily. Kemudian watak tokoh utama yaitu kurang disiplin. Watak tokoh tambahan, disiplin, dan peduli. Selanjutnya untuk alur cerita yaitu alur maju. Sedangkan untuk latar tempat yaitu di rumah Nessa. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Bu Guru. Tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.